Buah kelapa jatuh ke bawah, bukan ke atas. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, bukan ke atas? Kenapa? Gaya gravitasi 100. Kalau jawab begitu waktu sekolah lulus. Tapi ada jawaban lain yang lebih menggoda kita. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di bawah. Ini jawaban memang agak lucu, tapi memang serius. Kenapa saudara tahu? Bayangkan Tuhan menciptakan alam semesta ini mendahului manusia. Manusia diciptakan yang paling terakhir supaya tinggal menikmati semua yang Tuhan siapkan. Nah, bayangkan kalau Tuhan cipta-cipta, Tuhan lupa cipta gaya gravitasi. Terus kelapa semua jatuh ke atas. Mati kau hidup. Mati kau hidup. Lu mati. Lu pita. Oke, saudara-saudara. Poinnya gampang. Tuhan mengingat umatnya. Amin, Pak. Karena dia mengingat umatnya, dia bukan saja menciptakan kelapa jatuh ke bawah, tapi Natal itu peristiwa Tuhan mengingat umat. Kita semua berdosa untuk maju Tuhan datang bagi kita. Kedua, ini teka-teki. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Tahu atau tidak? Doa. Jatuh di bawah, cari di atas. Apa itu? Dengan Yesus di bawah dan dipecah keluar. Ya, mantap. Ini orang agama sekali. Jatuh di bawah, cari di atas. Kalau hujan kok seng bocor. Kan kalau dia menetes begini kan kita cari begini. Betul atau tidak? Tidak mungkin dia menetes di bawah kita cari, tidak tahu bocor di mana. Tidak benar itu. Jatuh di bawah, cari di atas. Seluruh peristiwa yang terjadi di kolong langit ini, jangan cari jawabannya di bawah. Kita tambah masalah. Cari jawabannya di atas. Juga termasuk peristiwa Natal. Berusaha menggunakan jawaban-jawaban di kolong langit untuk memberi jawab terhadap persoalan Natal, kita tambah masalah. Harusnya kita cari jawabannya di mana? Supaya kita memahami bahwa kita pun hidup ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang Tuhan atur dari atas. Amin kok? Supaya ketika saudara berjumpa dengan masalah, kita harus lihat bahwa ada hubungannya dengan yang di atas. Amin. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Harapan menikah umur 25, sekarang 35. Masalah bukan. Harapan kita pun panen bagus ini tahun, ternyata tidak bagus. Masalah atau tidak? Jadi masalah itu harapan lain, kenyataan lain. Itu masalah. Saudara-saudara, lantas kita membaca tema ini. Beberapa orang tidak mau merayakan Natal. Dengan Pak Pendeta bikin apa merayakan Natal? Natal itu kan peristiwa di mana orang merayakan tradisi kuno kemenangan Dewa Matahari. Bilang gitu. Saya ini manusia yang tidak mengerti makanya orang Timur. Di sini ada yang orang Timur? Jadi usaha kata itu sama. Orang Timur di TTS, orang Lamongan itu kalau dia mau terima tamu, dia pakai natun. Nomor natun itu kira-kira begini. Lah silong mana pinat naon Akhlak. Itu kalimat secara harfiah bilang begini. Peristiwa hari ini lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang. Apa yang paling panas? Matahari. Yang paling terang apa? Matahari. Yang ini lebih tinggi lagi dari matahari. Apa yang bisa lebih lagi dari matahari? Pencipta matahari. Jadi kalau kita bilang terang yang sesungguhnya sudah datang, dia tidak merujuk kepada matahari, tetapi kepada siapa?
pencipta matahari. Matahari, bulan, bintang-bintang akan berakhir, kasih tidak berkesudahan. Itu hanya dari Tuhan. Sehingga ketika dia bilang terang yang sesungguhnya sudah datang, supaya mereka yang tinggal dalam kegelapan, yang tinggal dalam kegelapan itu artinya manusia berdosa, keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Makanya dalam perayaan Natal itu ada bakar lilin, ada lampu-lampu begini, dan menyala. Amin. Oh, mari kita lihat pembacaan ini. Maria dapat berita, awal kisah itu Maria dapat berita, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Saya suka tanya begini, ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik atau buruk? Baik buruk? Buruk baik? Yakin baik? Yakin? Oke. Saya tahu ya. Kenapa? Coba lihat satu nona yang belum menikah terus ke stadion, nona, nanti engkau akan hamil sebelum nikah. Kabar baik. Kabar baik. Waktu itu Maria dan Yusuf baru bertunangan. Bertunangan itu berarti keluarga laki-laki sudah datang kepada keluarga perempuan. Mereka resmi, tapi kalau boleh tidur sebagai suami istri. Laki-laki pulang ke rumahnya, ke kampungnya, siap segala sesuatu kurang lebih 1 tahun, baru dia datang kembali kepada mempelai perempuan. Tidak dikasih tahu tanggal berapa, tapi biasanya terjadi pada waktu malam. Sepanjang masa penantian itu, mempelai perempuan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Dalam masa penantian itu, tiba-tiba Maria hamil. Kabar baik. Bagaimana sekarang dia akan menjelaskan kepada Yusuf? Yusuf datang ketemu, Yusuf bilang Maria. Kenapa? Terus Maria bilang, tahu, saya bilang dari Roh Kudus. Wah, itu tidak gampang. Tidak gampang itu. Kalau dia sudah berani yakinkan Yusuf, bagaimana dia yakinkan Yusuf ke keluarga? Karena Yusuf ke keluarga itu orang-orang terhormat dari keturunan siapa? Tahu? Mari kita dramatisir sedikit. Bayangkan kalau Yusuf pun tante itu ada satu orang cerai. Terus Yusuf dan Maria datang terus ini dia pun tante Yusuf. Betul. Tanya itu kenapa? Saudara bisa bayangkan. Yusuf bilang, tidak, saya bilang ini. Itu saya rasa tidak ganggu. Itu saya yakin dia putar. Apalagi kalau dia putar ada darah roti sedikit. Saya rasa tidak ganggu. Nah, saudara, bagaimana kabar buruk ini bisa berubah menjadi kabar baik? Itu yang tadi. Karena tiap-tiap hari ini kita kadang-kadang berjumpa dengan kabar buruk. Mau Natal ke orang subakar kue, kita belum bertekujur dan mama di sebelah subakar nanti kue tidak enak kalau subakar. Kita ini kue itu. Anak-anak berkata dia mama pokoknya biar celana 1 tidak apa, yang penting baju 4. Tiap-tiap hari kita berjumpa dengan masalah, dan bagaimana merubah ini masalah, kabar buruk ini dari kabar baik. Dia kasih tahu, kalau ada masalah cari duluan dia. Tapi yang kedua dia kasih tahu, jangan hanya pikir diri sendiri. Maria dan Yusuf itu hanya pikir diri sendiri. Belajar pikir orang lain, tidak selesai dengan dirinya saja. Ini dari dia untuk kepentingan orang lain. Aku ini hamba Tuhan, janganlah kepadaku menurut perkataan. Orang nanti untuk tidak. Saudara tahu waktu jadi, setelah Yusuf akui. Kalau Yusuf tidak akui itu kan Maria dianggap berzina. Kalau berzina dia dilempar dengan batu sampai mati. Kabar baik. Sekarang Yusuf sudah akui, ada sensus penduduk.
Maka keluarlah Yusuf dan Maria dari Nazaret, pergi ke Bethlehem, kira-kira 100 kilo dari sini Pisoe, jalan kaki, kabar baik. Ibu hamil berjalan kaki 100 kilo, kabar baik. Sampai di situ, tidak. Dulu suara auto, suara pick up ada. Lalu perjalanan sejauh itu kira-kira dong pakai apa? Tak goyang kok tidak? Ini. Nah, saudara, mereka tahu bahwa ini keputusan untuk ikut Tuhan itu lah begitu. Semua ini ada Tuhan bermaksud di dalamnya, tidak hanya untuk kita sendiri. Saya mau kasih saudara, hidup kalau masih hanya tertuju pada kita sendiri ini, kita belum jadi apa-apa. Kenapa? Saudara dengar. Semua yang berpusat pada kita sendiri Tuhan Allah disuruh. Kenapa? Karena kita hidup ini untuk kepentingan orang lain dalam kemuliaan Tuhan. Saya kasih contoh. Yang berpusat pada diri. Satu, sombong. Sombong itu untuk siapa? Untuk diri atau untuk orang lain? Tuhan Allah suka? Di sini ada yang sombong? Ada. Dia ada di ini kiri. Dia ada duduk di sini. Laki-laki ke perempuan. Yang kedua, makam puji. Makam puji itu untuk siapa? Untuk dia atau untuk orang lain? Tuhan Allah suka? Di sini ada juga makam puji? Ada? Faham? Saudara, kita hidup ini dari kita untuk orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Saya kasih contoh, saya mau tanya saudara, kita makan mau untuk siapa? Kita makan untuk siapa? Makan untuk diri atau untuk orang lain? Saya mau buktikan kalau makan itu untuk orang lain. Saya kasih contoh. Kami suami-suami ini kalau lihat istri sakit, terus kami bilang begini, Mama, makan. Mama makan. Mulut pagi. Mama makan. Kalau menurut tidak boleh dan kami kehabisan kata-kata nanti kami begini, Mama makan teh anak-anak dong masih kecil gitu. Itu dia bangun langsung. Jadi dia makan untuk orang lain. Kita semua ada nama, betul? Ada? Kita punya nama untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Nama untuk diri atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang mau dimakan dia bilang begini? Yang dimakan. Kita punya nama ini untuk kepentingan orang lain. Amin. Ini kita semua pakai pakaian, betul? Di sini ada di depan. Kita pakai pakaian ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk siapa? Untuk orang lain. Karena kalau kita sendiri kan tidak pakai, tidak pakai. Mau jalan yang sendiri. Hanya karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Supaya kalau orang ketemu kita dan diri. Jadi kita hidup Tuhan berikan untuk kepentingan orang lain. Makanya ketika malaikat itu datang kepada Yusuf, dia bilang begini, Yusuf, jangan ragu untuk mengambil dia. Dia akan melahirkan juru selamat. Dia akan menyelamatkan bangsa. Bukan hanya untuk engkau, tapi untuk satu bangsa yang besar. Dia hidup dan berpusat pada diri sendiri. Kenapa? Hal ini penting karena kita diperhadapkan pada 3 hal. Pada 3 hal. Kita bersituasi yang 3. Situasi pertama, ada waktu di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Pas kita mau, Tuhan juga mau. Pernah alami kok? Kita mau, Tuhan juga mau. Pernah alami? Itu saudara rasa apa? Kalau pas kita mau, Tuhan juga mau. Rasa apa? Senang, sukacita,
kita bikin kesaksian. Kalau kita minta dia tolong bersaksi, dia datang hampir-hampir tidak ada kalimat dia begini. Bapak Pendeta, tidak ada yang bisa saya omong, hanya satu kalimat, Tuhan Yesus baik. Itu kalau kita mau, Tuhan juga. Kedua, bagaimana kalau kita mau tapi Tuhan tidak mau? Pernah alami? Kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Kita boleh doa komunikasi dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun kawan. Pernah alami? Begitu kemoteke itu orang. Kalau kita mau tapi Tuhan tidak mau, kira-kira saudara rasa apa? Rasa apa? Kecewa, marah, banding-banding. Tuhan, kenapa saya sudah belajar ikut Tuhan, saya sudah mau yang baik, kok saya alami yang tidak baik begini? Itu manusia yang pemalas, bukan tipu. Di sini juga ada. Jadi kalau kita mau tapi Tuhan tidak mau, hampir-hampir kita suka banding sana, banding sini, dan kita hidup tidak sejahtera. Kita kecewa. Ketiga situasi kita adalah kalau Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Pernah alami itu tidak? Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Pernah alami? Saudara tidak usah pikir yang pusing-pusing. Tuhan itu kan mau, misalnya kita berdamai, hidup sama-sama, itu kan pasti ada clash-clash sedikit. Misalnya suami istri pasti bakal lain sedikit-sedikit. Atau di sini suami istri tidak pernah bakal lain. Itu kemungkinan satu tinggal di Kupang, satu di Almadun Utara. Kita hidup sama-sama, itu ada bakal lain, ada bakal lain sedikit. Lalu Tuhan bilang begini, hei, ampuni. Tuhan mau kita mengampuni pada saat kita masih jengkel ini mau. Rasa apa? Tertekan. Kalau Tuhan mau tapi kita tidak mau. Sekarang bagaimana kalau kita bicara khusus tentang pengampunan? Tuhan dia begini. Mari kita sama-sama omong ini kalimat yang Tuhan ajar. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Lanjut, seperti kami juga mengampuni. Secara sederhana itu kalimat tidak begini. Tuhan, ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni ibu pendeta. Jadi kalau hari ini saya mengampuni ibu pendeta 2 kali, saya mendapat hak untuk Tuhan ampuni berapa kali? Tapi kalau ibu pendeta buat salah saya dan saya tidak mengampuni dia, saya akan berdoa, Tuhan, tolong jangan ampuni saya karena saya belum mengampuni ibu pendeta. Saya mau tanya sekarang, diampuni mau? Diampuni mau? Mengampuni mau? Ulang. Diampuni mau? Mengampuni mau? Ulang. Diampuni mau? Mengampuni orang lain mau? Tapi saudara tahu, pengampunan itu berjalan bersama-sama dengan pendamai. Di mana ada pengampunan, pendamaian ada di situ. Itu yang Tuhan mau. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya kasih contoh. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dia biasa omong bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Mau marah apa? Kita tua-tua begini. Dia mau datang di rumah tak bukan. Tapi untuk dia biasa dia. Pernah dengar orang ngomong begitu? Atau sendiri omong? Mengampuni mau, berdamai tidak mau. Ada yang terbalik. Berdamai mau, mengampuni tidak mau. Itu biasa terjadi di anak kecil. Anak kecil itu kalau bakal lain kakak adik terus dia kumpul, bakal dan kok kalau ada apa-apa ini bukan engkau kawan yang tolong, ini saudara yang tolong.
Saudara lihat kalau dia paksa berdamai, itu dia pencara salon tangan beli. Cium, cium, cium. Ini yang kau saudara, cium. Dia pencara cium itu sama kayak lode. Karena mengampuni, berdamai mau tapi tidak mau mengampuni. Di Batu Lesan juga ada. Dia majelis kok jemaah. Saudara, pengampunan itu bantu kita kok kuras uang untuk kepahitan, balas dendam, energi negatif supaya Roh Kudus masuk di dalam kita dan kita bisa berbuat. Yang Tuhan mau begitu. Makanya. Nah, saudara lihat, waktu Yesus lahir terjadi beberapa reaksi dan perlahan kita menuju tema. Reaksi yang pertama datang dari gembala-gembala. Gembala-gembala dengar berita Yesus lahir, mereka bilang, marilah kita ke Bethlehem melihat perkara yang ada di sana. Saudara pulang baca ulang kisah dalam kisah Lukas pasal 2. Saudara pulang baca. Gembala-gembala pergi ke sana hanya untuk pastikan, hanya untuk konfirmasi berita yang datang itu betul-betul. Oh, ternyata seperti apa yang malaikat katakan buat itu. Tapi kau tidak menyembah. Dan saat-saat itu dong pula menyembah tuh. Ini persis yang ke. Tapi dia tidak banyak kali dalam kita acara nakal itu separuh datang hanya menonton. Ibadat tidak ada. Saya senang kalau banyak acara nakal yang saya pimpin itu tidak pakai makan. Saya senang. Kenapa? Karena banyak yang datang dari penonton. Ibadah dong tidak ada. Nanti pas makan baru datang. Shalom, selamat makan. Mulai banyak dia di mana? Kedua, Herodes itu sebenarnya dari awal sudah Yohanes Pembaptis berseru-seru di pada belantara. Woi, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Don't tahu, tapi tidak heboh. Yang paling heboh itu adalah ketika Herodes tahu dari Alkitab berkata, maka gemparlah kota itu. Waktu Herodes tahu. Sebab apa? Herodes kasih keluar perintah, bunuh semua anak yang berusia di bawah 2 tahun. Bunuh. Itu jadi gempar. Kamu tidak diam saat bisa Herodes sekali. Nah, bunuh semua anak yang kecil umur di bawah 2 tahun. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa Herodes suruh bunuh anak? Karena Majus bilang begini, ini raja baru lahir. Kalau raja baru lahir, ini ada ancaman untuk geser Herodes. Lebih baik bunuh kasih mati. Apa maksud semua ini bagi persekutuan beriman? Saudara tahu, kadang-kadang kita ini geser Tuhan keluar dari gereja. Kita yang tahu kita pendiri dalam gereja, kita rasa kita paling gede. Kalau Tuhan ada itu kan kita rasa tersaingi. Penyembahan hanya boleh datang kepada Tuhan, hormat hanya boleh datang kepada Tuhan, segala hanya ditujukan bagi Tuhan. Lantas kita yang duluan ini Tuhan kasih banyak. Pada waktu kita juga rindu untuk disembah, kita rindu untuk orang yang itu Tuhan memang tahu. Ketiga, reaksi para Majus. Orang-orang Majus itu belajar kalau ada tanda bintang begini, oh itu seorang raja bangla, roti bawa emas kemudian datang dari sujud menyembah kepada. Padahal
Dorang sebenarnya bukan bagian dari orang-orang yang menantikan Yesus sebagai Yesus. Tapi dong yang datang dan menerima. Silakan kita catat di tadi. Tapi mari kita lihat lanjutan. Kita pun tema dia begini. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta. Tuhan Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang berdiam diri, tapi yang sangat proaktif menyertai kita. Kita baca Injil Matius pasal 1, dia bilang Allah menyertai kita. Pasal 28 ayat terakhir ini begini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Tuhan Allah itu Tuhan yang menyertai. Di saat mana Pak Pendeta? Saat kita senang, saat kita susah, saat kita tertawa, saat kita menangis, saat kita hidup, saat kita mati, saat kita ada di dunia, saat kita ada di surga, Tuhan beserta kita. Koma di situ tambah. Tapi apakah kita sadar bahwa Tuhan ada menyertai kita begitu? Kalau Tuhan ada sama-sama dengan kita, dia bukan sekedar menjadi jalan, tapi dia menjadi tujuan. Saya kasih contoh. Tadi kami 4 orang datang dari Kupang, kami naik motor, kan kami mau jalan, toh? Waktu kami sudah ada di dalam ini gedung kebaktian, jalan itu masih penting begitu. Itu jalan penting begitu. Yesus jangan hanya jadi jalan dalam hidupmu, tapi dia menjadi tujuan supaya dia tinggal bersama-sama dengan kamu di dalam rumahmu, di dalam gerejamu, maka hal-hal tadi itu geser. Tuhan kalau tinggal sama-sama dengan kita perubah. Saya mau kasih contoh. Bapak ibu, kita suami istri ini kalau bakalan bertengkar, tiba-tiba pendeta sampai, itu tiba-tiba kita bisa datang. Ada bakal setengah mati, tiba-tiba pendeta sampai slow. Mari, itu baru pendeta, baru manusia. Apalagi kalau Tuhan ada dalam kita berumah. Suami terlalu marah, kamu angkat tangan, tampilin dia ke istri dia hanya untung baik Tuhan ada. Kalau tidak engkau mati untuk baik. Setiap kali istri terlalu marah, kau mau maki dia ke suami dan bapak, untuk baik Tuhan ada. Dari dia pun maki dia takut. Karena Tuhan ada. Jangan sampai dia kaget, dia pakai air pendeta ada ampun. Ini hanya di mulut sama Bapak, di hati tidak. Di Bakulesa juga ada. Itu ibu ada duduk di sini. Dia badan besar, kok badan kecil. Nah, saudara, saya ini lahir besar di Soe. 40 tahun lalu deh, kami masih dapat TV hitam putih dulu. Bapak pernah nonton TV yang pakai aki. Kadang-kadang aki soak, nah itu pemain dong hilang. Jadi kalau pemerintah putar film di lapangan, padahal hanya film KD, bukan ikatan cinta. KD. Kita penonton. Waktu kiamat, pulang yang tidak aman. Sore pulang, gelap lagi, pohon besar di sore banyak lagi. Anak-anak seusia saya pasti hafalin lagu. Dalam nama Yesus, menyanyi lagu itu setan kalah, Tuhan serta kita. Atau ada lagu Yesus itulah satu-satunya, ikut kita jalan Bapa. Tuhan serta kita. Tapi ingat, bukan hanya itu lagu. Ada lagu anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan. Sebut dari tangan ya, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena Bapa di surga
melihat terbawa, hati-hati gunakan. Kenapa saya mau bawa ini lagu untuk saudara memahami tema ini? Saya mau tanya saudara, apa yang saudara berbuat ketika tidak ada orang lain lihat saudara? Apa coba yang kita bikin pada saat tidak ada satu pasang mata pun yang lihat kita? Kira-kira bikin apa? Oh. Kenapa senyum? Karena itu harus ada Immanuel. Saudara harus bilang, hati-hati gunakan tangan. Saya pun bapak itu, saya jadi ingat dia. Satu saat dia bilang saya begini, hei anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Waktu bilang anak kecil, anak saya omong lu. Saya bilang, bapak, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, Pak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini jubarak. Yang tua sekarang gelap atau tidak? Anda mengatakan. Karena itu berabad-abad lamanya orang timur di TTS selalu bilang PKK. PKK yang anasa. Poin kalang-kalang. Raba sembah. Di sini ada yang anggota PKK. Yang orang yang raba sembarang itu tinggal dalam gelap. Makanya dia tabat sembarang, raba sembarang. Karena di dalam gelap dia tidak tahu. Oh, saya kira saya punya. Bukan di gelap. Kalau di terang, dia tahu dengan pasti. Ini dia pun suami, ini dia pun istri. Aneh. Di Batu Lesa ada. Saudara, kalau kita sedang serang ini, bisa lihat sesuatu di gelap begitu. Kalau orang di dalam gelap bisa lihat kita di terang. Tapi kenapa banyak orang sudah di terang tapi dia selalu lihat di gelap? Dia pun jawaban gampang. Pak, kami sudah ada di terang tapi lihat di gelap. Itu kan dia pun cara lihat begini. Itu dia pun nama apa kalau lihat begini? Nama apa? 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 Kalau dia sumanui begini, tidak lama dia akan begini. Di Batu Lesa. Allah Immanuel itu ada dengan kita. Jadi waktu kita begini, hati-hati gunakan. Oh, kamu sudah tahu? Allah Immanuel. Jadi jangan sampai, hei Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan karena saya bendahara. Tiap hari saya urus uang. Tuhan, jangan bawa saya pada pencobaan karena nona-nona mau gagah. Bukan sama kemampuan orang di rumah, kita punya kurang untuk berdiri. Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan karena roh memang penurut, tapi coba angkat tangan yang dipundangi oleh mana? Pentingnya penyertaan Tuhan itu ada di situ. Jadi saudara kira
Saudara buat apa Tuhan tidak tahu. Saudara kita bikin apa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu atau tidak? Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu Tuhan tahu atau tidak? Nggak suka kenapa tanya. Tuhan tahu atau tidak? Nah, kenapa dia tanya? Kenapa? Bertanggung jawab. Apa namanya? Sama-sama 1, 2, 3. Saudara kira hanya DPD saya yang bisa periksa saudara? Tuhan tidak periksa saudara. Allah Immanuel dia menyertai kita. Dan dia melihat kita. Termasuk yang kita yang pemalas datang ke gereja. Saya tanya, kenapa yang paling banyak ikut gereja ini hari ini ibu-ibu, dona-dona ibu-ibu? Nah ini mama janda semua. Mama janda kok? Tidak. Teh bapak. Ini mama dong. Jangan senang sendiri. Setel bagus-bagus datang gereja kita tanya. Teh bapak. Cuma tahu sendiri teh. Bapak ada itu. Di mana? Bulan itu bapak lain di sini. Ini bapak nunggu satu. Kita tanya bapak, kenapa kok tidak pergi gereja? Bapak pendeta waktu bapak menteguhkan kami di pernikahan itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama supina sama sudah dengan masuk surga itu sama kayak masuk WC, sama yang kita di WC. Tidak bisa diwakilkan. Siapa yang dia mau bantu mau ke WC kita? Di mana? Titip masing-masing yang bertanggung jawab yang punya itu bukan Tuhan. Kudengar. Sekali anak-anak dong ini kok. Wah, dikarenakan ini peristiwa Tuhan cinta kita luar biasa. Dia mau datang bagi kita. Saudara kita semua yang kita cari di dalam dunia ini terbatas. Ada batas. Tidak akan ada yang tidak ada batas di dalam dunia. Tapi yang di dalam Tuhan itu baik untuk kehidupan hari ini dan di zaman yang akan datang. Tapi kita ini lebih cari yang dunia pun mau. Tapi itu saudara, mari kita dapat Allah Immanuel itu dia tidak mau biarkan kita sendiri. Dia bukan Allah yang diam-diam. Dia bukan seperti patung batu yang berdiri dan menatap kita. Dia mengikuti kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita bilang kita orang Kristen, tapi kita ini tidak menyembah Tuhan yang baik. Yang bakal hidup kita, Bang marah dari istri hidup kita, ada nona 3 istri 2 hidup kita. Dan mau apa sebenarnya? Saya mau tanya, di kebun ada aturan begitu? Di kebun ada aturan begitu? Ada tidak? Tanam, jarak, berapa itu ada aturan. Di pasar ada aturan begitu? Ada. Di laut ada aturan begitu? Masa dalam gereja, dalam menyembah Tuhan tidak boleh ada aturan? Tapi dasarnya kita sering tidak mau diatur. Kita hidup mau ikut kita pun mau. Sehingga ketika Roh Kudus itu mau datang kepada kita itu bertolak ke belakang dengan kita pun ini dan ini dan.
Akhirnya Natal itu menjadi sebuah peristiwa yang kita rasa sudahlah, yang penting ada dan segala. Habis Natal begitu. Ada orang yang dia berdamai itu hanya tanggal 24 dan 25. 24 malam itu dia datang, aduh selalu aduh minta maaf proses, aduh. Itu 24. Ada yang terlalu tunggu tanggal Natal ini sampai dia minum kopi mulai dari tanggal 23. Sadar di 26. Di sini juga ada. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, ini nona-nona semua. Ibu-ibu, melahirkan sakit atau tidak? Terlalu sakit. Suami dong hanya dari luar, kau bilang Yesus. Saya bilang Yesus saja bayangkan tidak kawin anak sebagai saya. Betul. Ketika malam dimana kita merenungkan kelahiran Yesus, justru orang lebih sibuk yang main petasan, gas, motor, pintakan. Ibu-ibu mana yang sakit pelagipun pada sakit setengah mati? Woi, kalau sakit kalau main petasan dulu. Ibu-ibu mana yang sakit pelagipun kalau sakit kolong putar lagu. Bapak mantu dari Win. Di sini ada bagas motor ada. Anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Itu motor itu buatan pabrik. Sistemnya pakai komputer. Orang yang kerja itu dia punya otak mantap. Makanya tahu dia speed di mana kilometer, dia punya rem, ban, semua itu diatur pakai otak, pakai komputer. Terus waktu mereka semua. Tapi kita anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran. Dong tuh reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Setiap kali kamu lihat wah, itu orang pun doa hanya satu. Comati baik. Orang tua pilih supaya dengan doa kita selamat sejahtera. Gara-gara kita pun gak sembarang orang bilang. Di sini juga ada. Siapa pun ada. Ini anak rokok tidak keserong Indonesia dan Subagaya. Padahal orang tua boleh utang setengah mati gara-gara itu motor. Betul. Orang tua itu pun sampai dong omong bilang, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi bapak dan mama ikat perut itu tidak apa. Dong omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stadion. Itu dong utang tuh. Kamu pun HP itu utang. Coba utang. Motor utang tuh. Pakai yang baik, kau jangan mengayal. Untuk yang baik dalam Tuhan, supaya dari motor pun cara jalan, cara pakai pakaian, cara naik motor, memang anak Tuhan jalan baik. Kita punya bersaudara juga baik. Di sini kasih persaudaraan baik, Saya senang di sini benar. Saya senang kalau kasih persaudaraan karena ada banyak orang yang lebih akrab dengan orang lain daripada dengan saudara sendiri. Saya baca dia anak-anak muda dalam tulis Facebook dan tulis begitu. Kawan rasa saudara. Kawan rasa. Tapi dia saudara dia tulis. Saudara rasa setan. Itu berarti kasih saudara. Oke, saya ingin lagi waktu. Ada satu keluarga di siap mulai dari tahun baru dia mau menyiapkan 1 tahun untuk menyambut kelahiran Yesus. Bapak mama dan anak-anak duduk sepakat. Kira-kira kita buat sesuatu untuk Yesus apa? Oke, mari kita buat lomba. Kita bikin lomba buat penungan.
Kira-kira Yesus datang, Yesus mau tidur di siapa pun. Aduh, bapak buat dia punya, mama buat dia punya, anak buat dia punya. Tapi ada syarat. Ini palungan harus berisi jerami. Bagaimana jerami-jerami itu bisa taruh di atas palungan, di dalam palungan itu? Setiap perbuatan baik taruh satu jerami. Contoh, bangun tidur langsung berdoa. Baik atau tidak? Nah, ambil satu jerami taruh di situ. Bangun tidur lihat orang tua langsung dia, Shalom Bapak, Shalom Bapak. Baik atau tidak? Ambil satu taruh. Bangun tidur lihat rumah kasihan langsung sapu, langsung menyimpan. Baik atau tidak? Ambil satu taruh. Tiba-tiba petasan bunyi, dia mati. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Oh, kalau tidak baik, dia ambil yang di dalam, terus keluar satu. Jadi kalau baik tambah satu, tidak baik sampai malam Natal dong harap cemas Tuhan Yesus datang. Tunggu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dan dulu baca cerita pada sejam ini Tuhan baru tahu di mana? Baru kepala rumah tangga bilang, Tuhan, ini kami siap 1 tahun ini kalau Tuhan datang. Nah, kami bikin lomba, bikin palungan, dia cerita di cara itu suara di situ. Kira-kira Tuhan tidur di mana? Oh, saya pun yang Tuhan bilang, saya tidak mau tidur di kampung palungan. Aduh, kurang baik kok. Iya, dan saya tidak mau tidur di kampung palungan. Lalu bagaimana Tuhan mau? Saya tidak akan tinggal di kampung palungan, tapi saya mau tinggal di dalam ini rumah. Kenapa mau tinggal dalam rumah Tuhan? Saya mau tinggal di ini rumah karena semenjak kamu mempersiapkan untuk menyambut kelahiran saya, di ini rumah ini penuh dengan damai. Bapak sudah pukul mama sudah mati lagi. Selingkuh mulai tidak ada, dikubur dong kita kasih kutu. Anak-anak belum tahu hormat orang tua. Kita ada salah dimaafkan. Jadi kamu rumah baik sekali. Dan dalam rumah yang baik begitu itu saya akan tinggal terus di rumah. Bisa tangkap sesuatu dari yang saya lihat. Bisa. Tuhan mau tinggal dalam rumah begitu. Yang penuh dengan kasih, damai, persaudaraan, penuh maaf, yang selesai dengan diri kita dan tidak hidup hanya untuk tinggal dengan orang lain. Orang lain yang beli motor tapi yang tidak hidup di rumah. Dicek dong, check up, tahu dong kredit, oke. Dan mari kita beri hati berisi, Tuhan tinggal di dalam kita. Itu berarti Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Tunduk kepala kita akan Tuhan. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Biar hari ini menjadi baik bagi kita. Ambil waktu 1-2 menit, bicara dengan Tuhan, jujur. Ingat manusia kita tipu, tapi Tuhan melihat hati dan Dia tahu siapa. Nikmati waktu 1-2 menit bersama Tuhan. Dengan teduh tanpa musik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ya Allah. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku, ya Allah Bapa, ini aku anakmu.